Halo semuanya, kembali berjumpa lagi. Saya Legios. Kali ini kita akan membahas sebuah simulasi jaringan, di mana kita membahas dalam sebuah soal. Soalnya begini, misalkan kita bekerja dalam suatu perusahaan telekomunikasi dan kita mendapat proyek untuk mengimplementasikan jaringan komputer pada perusahaan tersebut dengan informasinya sebagai berikut. Yang pertama, total lantai itu ada 3 lantai dalam suatu gedung. Terus versi IP-nya kita menggunakan IP versi 4, dan kelas IP-nya kita menggunakan kelas A sampai dengan kelas C, yang artinya satu lantai dan satu kelas IP. Oke, untuk projectnya, kita akan membuat usulan jaringan dalam satu perusahaan tersebut dengan menggunakan software Cisco pakai Tracer, dan kita akan membuat sedetail mungkin bagi baik network device-nya maupun end device-nya. Oke, dan kita akan mengimplementasikan pengalamatan IP versi 4 dengan kelas-kelas yaitu kelas A, B, dan C. Oke, selanjut aja kita pada pembahasan. Di sini saya sudah membuat sebuah simulasi jaringan dengan menggunakan Cisco pakai Tracer. Oke, eh, oke, gini. Oke, ini saya sudah membuat simulasi jaringannya, di mana eh, pada pengalamatan IP-nya, di sini kita menggunakan satu router, dan router ini terletak di lantai 3, ya, terletak di lantai 3 dan ini langsung terhubung ke ISP. Nah, kebetulan kita mendapat ISP di dengan IP. IP-nya bisa dilihat di sebelah sini dengan interface-nya Gen 0 plus 0. Terus kita akan membuat sebuah virtualan di port G0/1. Itu kita bikin jadi 3 IP dengan pembagiannya: lantai 3 untuk kelas C, lantai 2 untuk kelas B, dan lantai 1 untuk kelas A. Ya. Oke, untuk lantai 3 ini saya akan menjelaskan satu-satu tentang device dan end device-nya yang ada di sini. Yang pertama, yang paling utama adalah ada routernya. Ini bagian router. Routernya terhubung langsung ke ISP. Selanjutnya port satunya lagi terhubung langsung ke switch di lantai 3. Ya. Oke, di lantai 3 ini ada beberapa end device-nya. Di sini saya tulis saja ruang IT administrator dan ruang server. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 server yang masing-masing terhubung pada switch yang sama. Ini ada server DNS, eh, ada server database, ada mail server, dan web server. Ya, untuk IP-nya bisa dilihat di sebelah kiri di bagian lantai 3. Dan saya sudah menulis IP dan penulisannya statik atau apa. Ya, untuk routernya sendiri, ini saya menggunakan virtualannya satu port menjadi 3 IP. Jadi port yang awalnya tadi portnya G0/1, jadi saya bagi G0/1.1 sampai dengan G0/1.2 dan G0/1.3. Ya. Untuk pembahasan tentang IP-nya nanti, untuk menampilkan nanti kita akan bahas ke selanjutnya ya. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan bagian device-device-nya dulu. Oke. Router ini menggunakan tipe 1941, lalu switch-nya menggunakan switch 2950 yang memiliki port 24, dan untuk end device-nya di sini menggunakan PC ya, dengan total host-nya ada 12 ya. Ya. Ini sorry Mas, ini 11 11 end device dan ada 4 server. Nah, di lantai 3 ini saya menggunakan IP kelas C, dan untuk 4 server ini saya menggunakan IP-nya statik. Kenapa saya gunakan statik? Ya, bila mana kita menggunakan DHCP, tentunya akan nggak bakalan
permanen ya IP-nya. Jadi bakalan berubah-berubah sewaktu-waktu router di restart atau mati lampu atau servernya juga nge-restart sendiri gitu. Jadi bakalan berubah sendiri. Apalagi kalau kita menggunakan DNS. DNS ini kan tentunya tidak bisa berubah-berubah IP ya. Oke, untuk end device ini dengan total 11 ini saya menggunakan IP DHCP ya. Dan DHCP ini langsung dari router ya. Router dengan interface-nya G0/1.3 karena ini lantai 3. Oke, kembali selanjutnya ke bagian lantai 2. Saya menggunakan dua switch. Ini dua switch sama-sama menggunakan 2950 dan menggunakan port 24 ya. Nah, di sini saya membagi tiga bagian. Jadi ini saya anggap tiga komputer ini adalah komputer yang HRD dan empat komputer ini saya menggunakan untuk accounting. Selanjutnya yang laptop di samping ini saya menggunakannya untuk tim desain. Jadi mungkin dalam suatu lantai itu nanti agak jauhan ya, jadi saya menggunakan switch saja untuk menghubungkan tim desain di sini. Oke. Dan bila mana juga ada penambahan komputer juga bakalan bisa ditambah di lantai 2 ini. Oke. Di bagian lantai 2 ini saya menggunakan DHCP juga. Di sini saya menggunakan DHCP juga dan ini langsung dari router ya. Ini langsung dari router dengan interface saya menggunakan G0/1.2 ya, di mana titik duanya saya menggunakan duanya saya bikin sebagai penanda bahwa ini IP-nya untuk lantai 2 ya, virtualannya titik 2. Ya, untuk kelas lantai 2 ini saya menggunakan IP kelas B ya, IP kelas B dengan prefix-nya 26 ya. Prefix 26. Oh tadi sorry, di lantai 3 ini tadi menggunakan prefix 24. Oke. Oh, sorry, pada bagian lantai 2 ini semuanya komputernya atau end device menggunakan DHCP. Dan ini langsung dari router utama ya, terutama di sini. Untuk pembagiannya, ini saya udah bagi sih, cuma sedang satu virtualan, saya tidak bagi lagi. Dan untuk lantai 1, ini sini juga saya menggunakan dua switch dengan masing-masing 24 port. Dan ini juga saya bagi dua, yaitu ada ruang admin sebelah kiri dan ada ruang staff di sebelah kanan. Jadi eh, pada ruang lantai 1 ini saya menggunakan IP kelas A. Dan kelas A di sini ada satu, ini IP kelas A, IP private kelas A dengan prefix 25. Ya, dengan prefix 25 dan untuk total end device-nya masing-masing yang lantai 1 memiliki 12 12 host, lantai 2 memiliki 10 host, dan lantai 1 memiliki 11 host. Oke, selanjutnya kita langsung cek konfigurasinya ya. Ini tadinya saya sudah mengkonfigurasi dan kita mulai dari routernya dulu. Ya, dari routernya dulu. Kita langsung klik routernya, terus kita masuk ke CLI-nya. Oke, saya enter aja, terus saya enable, terus saya konfigurasi dulu. Di sini saya kasih perintah show IP interface brief, di mana ini berfungsi untuk eh, apa ya? Untuk menampilkan IP ya. Sorry, ini saya exit dulu. Ya bagian sini. Show IP interface brief. Oke,
Ya, di sini udah tertulis di mana di gigabit G0/0 nih, ini langsung dari ISP ya. Jadi router ini memiliki dua port, yang satunya untuk ISP dan satu lagi untuk lokalnya. Nah, saya mendapat IP dari ISP yaitu 201.76.32.91. Ini slash-nya 24 ya. Selanjutnya, untuk lantai satu, saya menggunakan IP yang ini, yaitu IP kelas A private dengan IP 10.203.15.1. Dan untuk lantai 2, saya menggunakan IP kelas B eh, private juga dengan IP 172.16.30.1. Dan untuk lantai tiganya, saya menggunakan IP kelas C dengan IP-nya adalah 192.100.10.1. Oke, ini udah jelas ya pembagiannya. Di mana satu port ini terbagi menjadi tiga dengan menggunakan virtualan. Jadi saya membagi tiga, satu port ini jadi biar bisa menampung tiga lantai ini dalam satu router yang sama. Jadi ini bisa menghemat biaya dan juga menghemat waktu mengkonfigurasikan. Ya, oke. Selanjutnya kita beralih ke device yang lain. Yaitu kita ke bagian switch-nya. Ini switch lantai tiganya saya udah konfigurasi. Ini saya cek VLAN-nya dulu. Untuk VLAN-nya saya menggunakan VLAN lantai 2 dan lantai 3 ya. Saya ini udah bagi-bagi. Jadi VLAN lantai 3 itu terdiri dari eh, PC1 sampai PC10 ya. Itu untuk lantai 3. Kecuali server ya. Server itu beda sendiri, itu IP-nya statik atau manual, dan yang ini adalah DHCP ya. Sebelumnya kita buka lagi routernya tadi, kita cek DHCP-nya dulu. Dengan perintah show IP DHCP pool. Oke, kita bisa melihat dari sini ada tiga pool. Pool 1, pool 2, ini pool 2-nya, ini pool 1, dan ini pool 3. Itu menandakan bahwa ada tiga network IP yang kita bagi, dan masing-masing IP tersebut memiliki DHCP. Ya. Untuk kita mulai dari lantai satunya dulu. Lantai satunya saya menggunakan IP pool 1. Ya, ini saya tulis IP pool 1 dengan networknya atau dengan IP routernya yang ini. Selanjutnya, untuk IP ring IP-nya yang ini. Jadi totalnya 126 IP di luar network dan juga broadcast-nya ya. Ya ini untuk hostnya, tapi nggak semuanya kita pakai. Oke. Selanjutnya, untuk lantai 2, saya menggunakan IP pool 2 ini, dan saya menggunakan IP router yang ini. Selanjutnya ring IP-nya yang ini, dan ini juga nggak semuanya kita pakai ya, ring IP-nya. Oke, untuk lantai 3, saya menggunakan IP pool 3 dengan IP routernya yang ini, ring IP-nya yang ini, dan ini juga tidak semuanya kita pakai. Ya. Langsung saja kita cek DNS-nya dulu, terlebih dahulu DNS-nya. Oke, di server DNS ini saya cuma eh, mengaktifkan konfigurasi, di mana saya membuat IP konfigurasi yang ini. Jadi dia di titik 10.5. Ini untuk IP DNS dan berlaku untuk semua host, baik laptop maupun eh, PC ya. Ini berlaku untuk semua. Dan ini saya sudah setting IP DNS server ini langsung dari DHCP pool tadi. Pada saat saya membagi IP DHCP pool, itu saya menuliskan DNS server. Jadi semuanya yang eh, connect otomatis ke router yang meminta IP DHCP, maka otomatis dia akan mendapat IP DNS ini atau IP ini. Ya. Oke, di bagian database server jangan menggunakan IP yang ini, IP 10.50. Kenapa saya menggunakan IP yang lebih tinggi? Maksudnya rank IP yang tinggi?
itu biasanya untuk memanipulasi ya, tapi ini tergantung. Boleh menggunakan IP dari ring 1 sampai 10 atau lebih dari situ juga boleh. Ini tergantung ya. Ini saya menggunakan 10.50. Ini nggak ngaruh, ini bisa diubah-ubah. Dan ini saya manualin untuk DNS servernya. Selanjutnya untuk mail server, saya menggunakan IP 10.51 dan DNS servernya ini dan juga ini IP routernya. Nah, perbedaannya di mail server ini saya membuat service-nya yaitu email. Saya mengaktifkan email dan di sini saya memiliki domain yaitu mail.testjarcom.xyz ya. Oke, untuk pendaftaran mailnya nanti ini bisa kita tambah di sini usernya. Nanti saya kasih tahu pada akhir video ini. Untuk mengetahui DNS-nya apa aja, kita bisa membuka server kembali, kita bagian service dan kita buka DNS. Di sini saya daftarkan dua DNS, yaitu utamanya, yaitu testjarcom.xyz dan website mailnya yang menggunakan subdomain mail.testjarcom.xyz ya. Oke, dengan IP-nya yang testjarcom-nya ada mengarah ke IP web server, yaitu web server yang ini, dan satu lagi 01051 itu langsung mengarah ke mail server. Jadi ini saya bagi supaya biasanya kalau untuk perusahaan besar, kalau ini digabung bakalan berat. Jadi saya bagi. Oke, ini mail tadi udah. Langsung saja kita ke web server. Ini saya menggunakan IP-nya juga statik. Ini 1052 dengan DNS-nya ada dan routernya ada. Service-nya saya aktifkan HTTP. Jadi di sini kita menggunakan web server HTTP. Ini saya udah bawaan dari Cisco, jadi saya tidak mengedit sama sekali. Oke, kita langsung aja coba tes di eh, proses pengambilan IP ya, cara DHCP pada lantai 3 dulu. Kita buka PC5, selanjutnya desktop, dan kita cek IP konfigurasi. Ini masih statik, langsung aja kita ke klik DHCP. Apa betul dia mendapatkan IP? Oke, dia mendapatkan IP dengan request sukses. Ini IP-nya, dia 192.110.7. Untuk memastikan, kita bisa ngecek IP dari eh, lantai C ini ya, lantai 3 ini, kita bisa ngecek dari sini. Nih, di mana lantai C itu menggunakan interface router 0/1.3 dengan IP 192.100.10.1 dan kita bisa mencocokkan di sini dia menggunakan IP yang sama di segmen yang sama dan dengan gateway yang router dan juga IP DNS yang saya bilang tadi ini saya sudah setting jadi otomatis masuk ke sini. Oke, langsung saja kita tes aja semuanya apakah sudah mendapat DHCP semuanya atau belum. Ini biasanya kalau habis start nggak dapat. Oke, ini semuanya sepertinya sudah. Untuk lantai dua ini saya menggunakan IP kelas B ya, dengan IP routernya yaitu 172.16.30.1 dengan prefixnya 22226. Dan langsung saja kita coba tes DHCP-nya ya, untuk tes konfirmasi. Kita klik static dulu, lalu kita klik DHCP. Oke, DHCP-nya request sukses ya. Ini dengan IP-nya dan ternyata memiliki satu segmen yang sama ya. Ini satu kelas. Selanjutnya untuk IP routernya yang ini naik masnya 192 karena prefixnya 26 dan juga address ya, DNS servernya. Ya. Memastikan kita bisa cek satu-satu atau kita lihat konfigurasinya udah betul apa belum. Oke, ini tadi di ruangan HRD, accounting dan tim desain ya. Kalau yang lantai 3 saya memakai untuk ruangan IT administrator dan server. Oke, kita langsung ke lantai satunya. Di sini saya menggunakan IP kelas A. Eh, Kenapa saya menggunakan IP kelas A? Karena biasanya untuk lantai satu kemungkinan besar ada penambahan user atau penambahan staff, tentunya ada penambahan komputer. Maka dengan menggunakan IP kelas A ini dapat menampung host yang melebihi dari kelas-kelas yang lain ya, seperti dari kelas B atau dari kelas C. Ya itu tapi tergantung kebutuhan aja sih sebenarnya. Ini saya menggunakan kelas A dengan IP 10.203.15.1, prefixnya 25. Oke,
sorry tadi untuk mencari prefix di sini saya sudah mendownload sebuah gambar yaitu gambar CIDR-nya. Jadi kita bisa melihat di sini mutasinya yaitu untuk slash prefix 25 itu mendapat net masknya 255.255.255.128. Untuk 26-nya 192 dan 27 adalah 224 atau 24 adalah titik 0 ya. Jadi kita bisa melihat di sini, kita bisa mendownload di Google untuk mencari prefix dengan netmask tertentu ya. Jadi nggak sembarangan ini perhitungannya. Oke, untuk langsung saja kita tes pada bagian DHCP-nya. Apakah dia mendapat DHCP juga? Kita klik static, terus DHCP. Kita request dulu. Oke, dan ternyata benar ya. Dia request-nya sukses. Ini sesuai dengan segmen IP yang saya tulis di sini. Juga memiliki IP router, benar. Dan juga untuk DNS servernya juga mendapat dari kelas C ya. Ini kelas C langsung. Tapi karena menggunakan router, ini ya. Nah, pertanyaannya, kenapa eh, 3 IP berbeda ini bisa menjadi terhubung semuanya? Oke, saya menjelaskan dari sisi yang saya tahu, di mana saya menggunakan sebuah tiga satu port, namun memiliki 3 VLAN karena saya ingin menghemat biaya dan juga menghemat waktu pengkonfigurasiannya. Jadi saya menggunakan satu router Cisco saja dan tentunya satu port itu saya bagi 3 untuk masing-masing lantai. Ada lantai 3, lantai 2, dan lantai 1. Ya. Nah, di sini pada saat pengkonfigurasian router tadi, saya mendaftarkan IP network masing-masing. Jadi, mereka bisa saling berhubungan meskipun beda kelas atau beda prefix IP. Itu tidak masalah. Ya. Oke, kita langsung saja untuk mengetes DNS-nya ya. Kita coba di lantai 3 dulu. Langsung saja kita panggil IP DNS-nya yaitu 192.100.1.10.5. Oke, kita mencari dengan IP juga bisa. Dan selanjutnya kita coba cari langsung dengan websitenya ya. Ya, langsung dengan websitenya. Nah, kita bisa mencari websitenya di sini, yaitu test.com.hcz. Langsung tekan aja, test.com.hcz. Oke, dan ini artinya berhasil. Ini, ya, ya ini dari yang standar ya. Ini masih kita coba di lantai 3. Coba kita coba di lantai 2. Ini saya ngacak aja ya untuk hostnya. Jadi ini membuktikan bahwa ini benar-benar terhubung semuanya atau bagaimana. Jadi ini saya tidak mengetes sama yang beda-beda gitu. Oke, ini juga terbuka. Oke, coba di lantai satunya. Ya, ini juga berhasil. Jadi untuk web servernya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mail servernya. Oke, tadi kita buka dulu servisnya, di mana kalau kita ingin mengirim sesuatu email, maka kita harus mendaftarkan dulu di server mail ini. Ya, ya, ini saya yang saya daftarkan cuma PC5 dan PC17. Sekarang kita coba daftarkan yang lain ya. Contohnya PC1. PC1, saya bikin username PC1, passwordnya PC1, saya tambah, ini di lantai 3. Saya ingin dia berkomunikasi di lantai 1, di PC20 contohnya. Ya, PC20. Oke, langsung saja kita tulis. Ini bebas ya untuk usernya, tapi saya bikin sesuai namanya aja. PC20. Oke, kita klik tambah. Oke, ini udah bertambah. Usernya sudah bertambah. Selanjutnya kita akan konfigurasi langsung ke PC1 dan PC20. Dimana kita buka desktop, lalu email. Nah, di sini kita bikin namanya dulu. Saya bikin PC1, ini bebas ya namanya. Untuk emailnya juga pc1@mail.test.com.xyz. Untuk ini kita pakai eh, domain ini. Domain ini. Selanjutnya ini PC1 dan PC1. Oke, jika ini sudah benar maka kita bisa save. Dan ini sudah masuk ke email ya. Dan sebelum ini kita mengirim sesuatu ini ke PC20 dulu, kita daftarkan dulu PC20-nya di lantai 1. Oke, kita masuk ke email, ini PC20, PC20 at mail.
.tes.com.xyz. Oke, ini PC20, PC20, PC20. Oke, kita save. Oke, kita mulai dari PC1 dulu. Kita harus mengirim email dulu ke PC20. Jadi kita klik compose dulu, terus to. Jadi PC20 mail test.com.xyz. Subjeknya ini percobaan. Apakah masuk? Tanda tanya. Untuk mengirimnya kita bisa mengirim dengan tekan klik tombol send. Ini udah dikirim ya. Oke, untuk memastikan udah masuk apa belum ya, kita langsung buka saja di PC20-nya. Kita klik PC20, terus kita klik email. Nah, di sini kelihatan masih belum. Dan coba kita klik receive. Oh, dan ini udah masuk ternyata dari PC1. Ini keterangan udah kelihatan dari PC1 @mail.testcercom.xyz. Ya, saya buka emailnya. Ini 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 isi emailnya. Ini pengirimnya dan ini kita penerimanya dan ini subjeknya. Untuk tanggal dan jam juga di sini. Oke, kita tentunya kita harus mencoba mereply ya. Apakah ini bisa saling mengirim atau gimana? Jadi dari lantai 1 ke lantai 3. Kita coba aja klik. Dan ini masuk. Dan kita tekan tombol send untuk mengirim. Oke, ini tentunya udah terkirim ya. Dan kita langsung saja cek di PC1 tadi. Apakah ada email masuk atau tidak ya. Nah, di sini masih kosong. Dan saat kita mengklik save. Dan ada reply ya. Reply dari subjek ini tadi. Kita buka dan ternyata ini nggak masuk ya. Oke, untuk mail server sudah berhasil ya. Dan untuk web server juga udah berhasil. Sekarang kita coba cek PDU-nya. Nih, PDU antar lantai saja untuk memastikan ini benar apa enggaknya. Oke, kita mulai dari contohnya dari PC7 ke PC11. Oke, ini Violet. Ini biasanya Cisco Packet Tracer itu nggak bakalan sering langsung terhubung ya, apalagi kalau yang berbeda segmen IP. Jadi ini harus dicoba 2 kali untuk memastikan. Biasanya harus di reload dulu biasanya itu. Tadi di ini PC7 dari PC7 ke PC11 ya. Kita coba ulang lagi. Oke, ternyata sukses ya. Tes sekali lagi. Oke, sukses. Kita coba dari PC10 ke PC ke laptop lah pokoknya ini contohnya. Nih, ini Violet ya. Karena awal-awal Violet dia. Kita ulang lagi. Ternyata sukses ya. Oke, untuk setelan IP saya semua ini udah berhasil dan tidak ada kegagalan sama sekali. Eh, untuk membuktikannya, saya sudah menulis di samping untuk keterangan IP dan juga untuk total host yang dipakai. Dan di sebelah sini saya menggunakan web server yang ini, email server yang ini dengan IP ini, database-nya, servernya, web servernya, dan ruang ini memiliki segini, segini, segini. Oke. Untuk simulasi jaringan kali ini, saya anggap eh, ini sudah berhasil, sudah hampir sempurna, meskipun sedikit ada mungkin peletakan-peletakan yang berbeda, tapi ini semuanya sudah terhubung. Tidak ada kendala sama sekali. Oke, kita ulang lagi buat tesnya. PC laptop 0 ke PC 4. Oke, sukses ya. Oke. Untuk simulasi kali ini, sekian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Eh, Sampai jumpa untuk video-video simulasi jaringan selanjutnya. Terima kasih.